Telah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, yang terhormat Bapak Ibu guru penguji UKIN, perkenalkan saya Alisa, guru fisika di SMA Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subur Salam, Provinsi Aceh. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Riau. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil pokok materi hukum bernauli. Berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pembelajaran dimulai. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Semoga kita hari ini dapat diberi keberkahan ya. Amin. Oke, kita cek dulu kehadiran anak-anak ibu semuanya. Hari ini sifatnya ramai ya. Aidil Manik, Aidil Manik, Jadir, Ainal Mahfud, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Izin, Alfianti, Abdida, Syifa Gita Ernala, hadir Bu. Perhatikan gambar di depan ada buah-buah gambaran. Siapa yang masih ingat ini tentang apa? Satu orang. Ini tentang hukum kontinuitas.
Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum kontinuitas. Sekarang kira-kira siapa yang masih ingat tentang hukum kontinuitas? Tadi itu berapa? Menyiram Ini adalah gambar menyiram bunga. Apa perbedaan kedua gambar? Ayo siapa yang bisa? Ya siapa? Pada gambar 1 kan Bu, itu kan menggunakan keran. Lalu gambar 2 itu kan menggunakan alat penyiram bunga kan Bu. Yang gambar 1 itu bisa menjangkau bunga yang lebih jauh, sedangkan gambar yang kedua nggak bisa menjangkau bunga yang jauh Bu. Iya benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena berdasarkan prinsip kontinuitas itu mengatakan bahwa, ayo siapa yang masih ingat? Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik aliran sepanjang selang dengan permukaan berbeda adalah sama atau konstan. Rumusnya itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan konstan. Jadi, debit air yang mengalir di dua penampang yang berbeda itu besarnya sama. Iya benar. Nah dari gambar ini kalau kita ulas kembali itu ada dua permukaan yang berbeda, dua setengah, tapi debitnya itu sama. Yang dikatakan Q1 sama dengan Q2. Yang dikatakan Q1 sama dengan Q2. Oke. Nah, Q1 ini kemarin adalah itu luas penampang dikali dengan kecepatan pada penampang satu. Kemudian sama dengan besar luas penampang pada penampang 2 dikali dengan kecepatan air pada penampang 2. Oke. Nah, di sini tadi ada debit. Debit itu apa sih? Kita masih ingat tentang debit? Debit fluida itu adalah, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu keran dalam waktu tertentu. Debit air itu adalah volume air yang mengalir per satuan waktu. Jadi ini yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi diulang kembali dulu ya. Baik, untuk yang berikutnya masih dalam fluida dinamis. Sekarang kita masuk ke hukum Bernoulli. Pernah dengar? Pernah. Hukum Bernoulli itu tentang apa sih? Nah, perhatikan gambar di depan. Gambar 1 dan gambar 2. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Pesawat. Nah, pernah nggak kalian bepergian dengan menggunakan pesawat? Kalau naik pesawat itu terbuat dari apa sih? Besi, aluminium. Terus ada yang terbuat dari kertas. 365. Nah, pesawat ini terbuat dari berbahan roh. Berapa orang sih bisa ditampung? Yang di belakang? Tergantung besar kapal Nah, pesawatnya. iya, tergantung besar pesawat. Nah, yang kita bahas ini sekarang adalah tentang pesawat ini. Kenapa dia bisa terbuat dari logam, tapi bisa mengangkat orang yang banyak atau bisa mengangkat beban yang banyak, ya kan? Hari ini kita pelajari tentang ini. Nah, jika kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan melaksanakan LKPD yang akan ibu bagikan, maka kamu akan bisa menjawab mengapa bisa pesawat terbang yang berat bisa terbang atau bisa mengudara dan bisa mengangkat orang banyak ataupun beban yang besar. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis hukum Bernoulli dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari serta melakukan percobaan hukum Bernoulli dengan teliti dan bertanggung jawab serta dengan benar. Ini tujuan kita hari ini. Nah, oke. Baik, sekarang
Kalau sudah silakan perhatikan video. Silakan perhatikan dulu video yang akan yang beruji terhadap digital dan alat lingkungan. Kita akan mempelajari model dasar dari kelas 11 dan sekarang saya akan melakukan sebuah praktikum tentang asas bermodi. Jadi di sini saya telah menyediakan dua bagian kertas yang sudah saya potong dan saya lipat menjadi seperti ini. Ini kertasnya tipis dan ini kertasnya agak tebal dan biasanya anak-anak itu suka bermain sepak bola kertas menggunakan cara seperti ini, kita dilipat dan nanti ditekan seperti ini. Jadi sekarang saya akan melakukan caranya tipis dan ini kertas yang agak tebal dan biasanya anak-anak itu suka bermain sepak bola kertas menggunakan cara seperti ini, kita dilipat dan nanti ditekan seperti ini. Jadi sekarang saya akan melakukan caranya itu berbeda dengan cara meniup di bagian tengah-tengah si kertas ini. Nah, jadi nanti ketika saya meniup itu apa yang akan terjadi? Mari kita lihat. Jadi yang pertama saya akan meniup kertas yang tipis seperti ini. Dan sekarang kertasnya akan tebal. Apa yang saya dapat simpulkan dari hasil praktikum ini adalah bahwa saat dicium itu artinya percepatan udara di sekitar dalam kertas ini dibuat menjadi semakin cepat dan akibatnya tekanan yang terjadi di dalam kertas ini menjadi semakin kecil dibandingkan luas kertas. Jadi pada tekanan luas kertas itu udaranya menekan udara dalam sehingga membuat kertas ketika ditiup menjadi menekan seperti itu. Dan kita membuktikan akumulasi bertoni ini membuat kecepatan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, yang tadi saya alami ketika meniup itu bahwa kalau kertas lebih tipis dia itu lebih tidak terlalu keras meniup dia langsung bisa seperti ini. Tapi ketika kertas agak terbalik ini bentukan lipat yang agak keras dibandingkan yang tipis. Itu saja yang saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Ini gimana caranya biar kamu pegang air ini, nyemprotin air ini hanya dengan mulut yang menggunakan sumber. Nih, makan ya bang. Bisa nggak? Oh ya, kita mau belajar ke psikologi. Oke, kalau belum, kita lihat aja solusinya gimana. Silakan. Lalu menunjukkan di antara mereka, apa kita bisa menerapkan di buku kertas ini tanpa menggunakan kita. Yang seperti saya bilang tadi, itu dikarenakan ada dua yang harus kamu kerjakan kali ini berdasarkan KPD yang sudah dibagikan dan alat dan bahan yang sudah kamu sediakan. Oke, sekarang mari kita coba untuk membuktikan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari berdasarkan alat-alat sederhana. Sudah bawa semuanya kan? Ya. Sudah tahu caranya? Nah, yang bagi belum tahu juga silakan baca KPD-nya. Di situ sudah terangkan. Jangan lupa tulis nama ya. Oke, coba perhatikan dulu. Halo. Hai. Nah, ini KPD, jangan lupa identitas. Nama, kelompok, dan kelompok berapa. Nah, kemudian berdasarkan orientasi masalah, kamu mengerjakan
semua petunjuk serta apa yang diminta serta apa yang diinginkan. Saya dan yang terakhir jangan lupa menulis analisis yang sudah dikerjakan atau analisis dan terakhir ada di sini refleksi diri ya. Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran hari ini? Jangan lupa ditulis. Oke, baik silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Penerus bangsa dengan bangga meraih cita-cita, membangun karya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan ruang positif pendidikan, berkembang ruang menghadapi tantangan zaman. Dan jika pikiran adalah kekuatan, maka ilmu pengetahuan adalah jawaban. Sesama anak muda harus menganalisa, jangan sampai kita terbawa arus berita, apalagi kita sampai terpecah belah. Stop, jaga Indonesia, bergerak dengan lincah, tak perlu lama-lama, tetap membuka mata, jangan lupa membaca untuk nusa dan bangsa. Dengan bersama-sama keluarkan suara, kita pasti bisa. Lagi berkompetisi generasi yang telah teruji, hadirkan inovasi tanpa basa-basi ataupun janji-janji, semua akan terjadi. Kita ada di sini kan memberi arti melewati era globalisasi, mengejar prestasi untuk berkontribusi, tingkatkan kompetensi dan imajinasi, bukan hanya mimpi. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Kalau sudah selesai, siapa yang bisa merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. kelompok 3 ya. Oke, tangan kepada kelompok 3. Katakan merdeka, Boleh perwakilan kelompoknya ya. katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai hukum Bernoulli. Nah, kita sudah mengetahui pada percobaan pertama tentang 2 kertas folio yang apabila ditiup saling berdempetan selama beberapa detik lalu kemudian berpisah. Oke, sekarang kami akan menunjukkannya. Ada 2 kertas folio dan
saat ditiup kertas folionya itu akan berdempetan seperti ini ya. Nah, mereka itu berdempetan selama beberapa detik saja. Oke, lanjut ke percobaan yang kedua, yakni mengenai dua pipet yang ketika dihembuskan akan keluar. Nah, teman-teman pasti bingung kan, kenapa airnya bisa keluar? Padahal kan nggak ada tekanan dari bawah ya, yang kayak tiba-tiba kayak ada tekanan gitu. Nah, hal itu terjadi karena adanya hukum Bernoulli yang mengatakan bahwa ketika tekanan pada bagian bawah lebih besar daripada bagian atas, maka airnya akan dapat naik. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh teman saya, Dendi. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Berikan aplaus. Oke, silakan duduk. Bagus ya? Nah, ada lagi mau tampil ya? Satu kelompok lagi. Ada? Kelompok mana lagi? Kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di berdirinya kami di sini ini mempresentasikan praktikum mengenai hukum Bernoulli yang lebih sederhananya yaitu pada kertas dan pipet. Nah, kenapa seperti itu? Karena saat kertas yang dipegang sejajar di depan mulut ditiup, maka aliran udara di dua kertas lebih cepat dibandingkan aliran udara di luar kedua kertas. Perbedaan kecepatan aliran udara ini selanjutnya akan menyebabkan perbedaan tekanan udara di antara kedua kertas dan di luar kertas. Tekanan udara di antara kedua kertas lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar kertas, sehingga akibatnya kertas akan tertekan ke arah dalam dan kertas pun saling mendekat atau menempel. Selanjutnya ini adalah percobaan pada pipet yang lebih sederhana itu seperti parfum. Bagaimanakah keadaan saat kita tiup? Airnya itu akan menyemprot keluar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Berikan aplaus. Tapi dia berada jarak tertentu, kemudian kamu tiup. Dekat nggak? Nempel? Kenapa bisa begitu? Karena terjadi perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan pada aliran udara di tengah mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan, baik di dalam maupun di luar. Di dalam tekanannya menjadi kecil, sedangkan di luar besar. Sama, tapi dia sehingga lebih besar daripada di dalam. Paham nggak? Paham. Makanya dia jadinya seolah-olah karena tekanan dari luar dia menempel. Bisa ya? Akibat apa tadi? Nah, kalau yang berikutnya, bagaimana? Siapa tadi yang bisa bantu ibu untuk mengulang kembali? Ya, tiup yuk. Sebelum tiup ulang tahun, tiup dulu air berwarna. Ayo, ada yang bisa bantu ibu? Ada. Ayo, ada cepat aja. Iya. Oke. Kalau dulu ya. Oke. Oke, terima kasih Fadil. Saat ditiup. Kemudian keluar semburan air. Begitu air menjadi lebih kecil tapi bukan halus ya. Itu kenapa? Karena pada saat
yang di awal itu banyak yang salah. Kenapa? Ini terlalu jauh. Jadi aliran udaranya ya saat kamu meniup terjadi perubahan kecepatan, ya kan? Sehingga terjadi perubahan tekanan pipet 1, pipet 2. Nah, pipet 1 tekanan jadi kecil, mendesak air ke bawah. Tekanan di dalam menjadi besar. Nah, air di sini yang tekanan besar terdesak, akhirnya terdesak ke atas. Ada kan yang gitu ya. Ini yang kamu lakukan adalah ya hukum Bernoulli yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kertas tadi itu bisa menjawab tentang pertanyaan yang mana? Yang pesawat. Kemudian untuk yang air itu bisa menjawab untuk pertanyaan pada iya, semprot waktu. Ya, pada pihak KPD sudah ada gambar semprotnya ya. Sudah? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang perhatikan video. Bagaimana hukum Bernoulli tersebut? Nah, ini penjelasan hukum Bernoulli dari pesawat terbang melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat komentar, selamat datang di luar sana. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang hukum Bernoulli, yaitu gaya angkat pada pesawat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Gaya angkat pesawat. Gaya angkat diterapkan dalam pembuatan sayap pesawat terbang dengan memanfaatkan airfoil di seluruh bagian sayapnya. Dengan model ini, terjadi perbedaan tekanan di permukaan bawah dan permukaan atas sayap, sehingga aliran vortex dapat terbentuk pada ujung sayapnya. Gerakan maju pesawat membawa aliran vortex bergerak ke bagian belakang dan menyebabkan pengurangan gaya angkat dan penambahan gaya hambatnya. Ketika pesawat mulai terbang, aliran udara yang melalui bagian atas airfoil akan memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan kecepatan aliran udara yang melalui bagian bawahnya. Akibatnya, tekanan pada permukaan bawah lebih besar daripada permukaan atasnya. Gaya angkat timbul akibat adanya perbedaan tekanan ini dan membuat pesawat dapat terbang melayang di udara. Sekarang kita jelaskan secara fisika bahwa pada bagian sayapnya mengalami dua aliran. Yang pertama adalah aliran turbulen dan bagian bawahnya adalah aliran turbulen. Pada aliran turbulen, kecepatan udara di atas airfoil ini sangat besar, sedangkan kecepatan udara di bawah sayapnya kecil. Akibatnya terjadilah perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah. Dan dapat disimpulkan bahwa kecepatan udara di atas sayap lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara di bawah sayap. Tekanan udara di bagian atas lebih kecil daripada tekanan udara di bagian bawahnya, sehingga gaya yang bagian atas lebih kecil dibandingkan dengan gaya pada bagian bawah. Secara fisika, besar gaya angkat dapat kita rumuskan dengan menggunakan persamaan dari hukum Bernoulli. FA sama dengan setengah dikali rho udara dalam kurung P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat dikalikan dengan A-nya. Dengan keterangan FA adalah gaya angkat, rho U sama dengan massa jenis udara dalam satuan kilogram per meter kubik. P2 adalah kecepatan udara di atas sayap dalam 1 meter persekuit, dan P1 adalah kecepatan di bawah sayap dalam satuan meter persekuit, dan A-nya merupakan luas total dari sayap pesawat tersebut dalam satuan meter persegi. Oke sahabat pertidu, kita langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan contoh soal yang ketiga. Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan tertentu sehingga udara yang melalui bagian atas dan bagian bawah sayap yang luas permukaan sayapnya 60 meter persegi bergerak dengan kelajuan masing-masing. Di bagian atas 320 meter per sekon dan kecepatan udara di bawah sayap sebesar 200 meter per sekon. Tentukan besar gaya angkat pada sayap tersebut jika massa jenis udara sebesar 1,3 kg per meter kubik. Oke sahabat peneliti, biasakan setiap ada soal kita tuliskan diketahui dari besaran-besaran ada pada kali.
Nah, ini soal itu benar-benar diperhatikan ya. Pertama, diketahui A sama dengan dua sayapnya 60 meter persegi, kecepatan udara di atas sayap 320 meter per sekon dengan simbol I2. Kemudian I1, kecepatan udara di bawah sayap sebesar 290 meter per sekon. Dan udara nilainya 1,3 kg per meter kubik. Pertanyaannya, tentukan besar daya angkatnya. Daya angkat pada awal video tadi persamaannya adalah E sama dengan setengah dikali rho udara dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikalikan dengan A-nya. Oke, sahabat Bapak Ibu, sekarang kita masukkan nilainya. Maka daya angkat sama dengan setengah dikali 1,3 dalam kurung 320 kuadrat dikurang 290 kuadrat dikalikan dengan 60. Hasilnya 0,65 kali dalam kurung 102.400 dikurang 84.100 dikali 60. Hasilnya 0,65 dikalikan dalam kurung 1.008. Selanjutnya kita ambil contoh yang kedua. Penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Sudah Kakak? Sudah. Jika sudah, baiklah kita ambil dulu kesimpulan hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil percobaan yang kamu lakukan tadi? Silakan Akidah. Jadi, ilmu pendahulu ini adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Ya. Pada suatu aliran fluida jika terjadi kecepatan yang tinggi, maka tekanannya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, jika tekanannya atau kecepatannya rendah, maka tekanan akan tinggi. Prinsip inilah yang digunakan tadi pada pesawat terbang. Baik, sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alia dari kelompok 2. Jadi Bu, tadi kan ada yang waktu kita percobaan waktu meniup kertas. Pada saat kita meniup kan kita mengeluarkan udara. Jadi kertasnya itu saling bersentuhan. Bagaimana kalau misalnya keluarga yang tinggal di dekat rel kereta api dan melarang anaknya untuk bermain di dekat rel kereta api? Nanti dia bilang, awas nak, nanti kesambar, jangan main di situ. Apakah itu bersangkutan dengan hukum Bernoulli juga, Bu? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa membantu? Oke, silakan. Aulia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sausan. Sebelumnya, kasus yang ditanyakan Sausan ini mirip sebagai contoh hukum Bernoulli yang kami tulis, seperti saat kendaraan ataupun kalau kita bawa motor lagi ngebut. Nah, kalau kita bawa motor lagi ngebut itu, tekanan udara di depan sama di bagian pinggir badan kita itu besar. Hal seperti itu juga terjadi waktu kereta api lewat. Nah, kecepatan kereta api kan masih cepat kan? Pasti tekanan udara di depan dan samping badan kereta api itu besar. Jadi hal itu berkaitan dengan hukum Bernoulli. Ya. Sudah ya. Nanti sudah paham dengan hukum Bernoulli? Sebelum kita minggu depan akan masuk ke pembahasan kalau. Oke, supaya ibu tahu kita bisa belajar atau tidak, silakan membuka grup. Sudah ibu minta ketik Google Form untuk mengisi tes hari ini. Selesai semuanya? Nah, kalau sudah perhatikan poin-poin yang sudah kamu peroleh. Rata-rata alhamdulillah lulus rekan semua nilai di atas 70. Berikan aplaus untuk dia. Alhamdulillah di bawah habis ya. Oke, karena sekarang sudah semua dan sudah paham semua, maka untuk sekarang sudah selesai pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita sudahi, Ibu ada membawa hadiah dan Ibu
Jadi menilai beberapa dua kelompok terbaik yang akan mendapatkan hadiah sebagai apresiasi ibu kepada tim yang luar biasa. Kira-kira kelompok berapa itu? Ya, Pak ya. Baik, untuk kelompok pertama yang mendapatkan hadiah dari ibu adalah kelompok 3. Ini hadiah dari ibu. Kemudian yang kedua, kelompok 1. Kelompok 1, nanti dibuka ya. Oke, baik untuk hari ini demikian. Jika tidak ada lagi yang bertanya, Ibu. Baik, untuk yang materinya silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Muni-muni. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu pembelajaran ibu hari ini. Kemudian untuk yang depannya semoga kita belajar